Halo saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali tentunya saya Septi Diaja selaku host tentunya bisa hadir dalam penyelenggaraan podcast persembahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saudara, kegiatan penanaman modal atau investasi memiliki peran penting untuk mendorong suatu perekonomian sebagaimana yang telah diterapkan selama ini bahwa suatu perekonomian tidak pernah luput dari 3 komponen penting yakni konsumsi rumah tangga, sektor bisnis untuk investasi, sektor luar negeri dan juga ekspor impor. Dan selain hal itu, penanaman modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan penanaman modal yang terarah, terukur, dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Dan tema besar pada podcast hari ini yakni dongkrak investasi melalui penguatan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal di Jawa Timur. Saya turut menyapa narasumber istimewa kami pada hari ini. Yang terhormat Kepala DPM PTSP Dr. Insinyur Diah Wahyu Ermawati MA. Ibu, bagaimana kabarnya? Baik-baik. Luar biasa Ibu ya. Dan juga tentunya saya turut menyapa di sini yang kami hormati Bapak Ari Basuki, SSI MBA, Perencana Ahli Muda Bapeda Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Dan juga di sini kami hadirkan narasumber dari akademisi Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda SE MSc. Bagaimana kabarnya Profesor? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, luar biasa. Baik, kita duduk bersama tentunya lebih pendalaman materi. Sekali lagi dengan tema besar kita, saya ingin mengarah kepada Ibu Diah untuk pertanyaan yang pertama. Ibu Diah, bagaimana dan seperti apa pentingnya RUPM menurut Ibu? Iya, terima kasih Sobat Investasi, salam ketemu kembali. Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur kali ini ingin membahas terkait dengan perencanaan terkait investasi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat perencanaan adalah rancangan-rancangan yang harus kita susun saat kita mau melakukan dan menerapkan dalam implementasinya. Nah, tadi membahas tentang rencana umum penanaman modal, ini adalah dokumen perencanaan yang sangat penting menjadi arah dan kebijakan kemana investasi di Jawa Timur harus dibawa. Baik. Oleh karena itu, RUPM ini diharapkan menjadi panduan bagi investor untuk menentukan wilayah mana, sektor mana yang cukup menarik dan akan mengungkit dan mendongkrak keuntungan bagi pengusaha maupun bagi Jawa Timur. Baik, luar biasa. Lalu saya ingin ke Pak Ari. Pak Ari, sebenarnya bagaimana hubungan RUPM ini dengan rencana pembangunan jangka panjang juga jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur ini? Apa hubungan dengan Bapeda? Rencana umum penanaman modal itu adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang tentunya harus mengacu pada yang pertama, rencana umum penanaman modal nasional, kemudian prioritas daerah dan rencana pembangunan daerah yang itu sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah. Kemudian yang ketiga tentunya mengacu pada rencana tata ruang wilayah, dan yang terakhir adalah mengacu pada kebijakan pemerintah lainnya. Yang tidak kalah pentingnya yaitu rencana umum penanaman modal pastinya dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan penanaman modal. Kemudian jika dilihat dari rencana pembangunan jangka panjang RPJPD Jawa Timur, salah satu sasaran RPJPD yaitu terwujudnya daya saing investasi, dan di situ sudah tertuang bahwa salah satu indikatornya adalah realisasi penanaman modal. Kemudian di rencana pembangunan jangka menengah juga ada sasaran pokok yaitu meningkatnya nilai tambah ekonomi yang diturunkan dalam sasaran yaitu nilai realisasi penanaman modal. Artinya rencana umum penanaman modal merupakan salah satu rangkaian dari rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Jawa Timur. Baik, Pak Ari, mungkin saya juga bisa berlanjut ke Pak Chandra atau Prof. Chandra. Seperti apa kira-kira makroekonomi dan juga kinerja investasi di Jawa Timur, Prof? Ya, sebenarnya kalau Jawa Timur ini kan salah satu provinsi dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua ya setelah DKI Jakarta. Nah, tentu Jawa Timur itu misalkan ekonominya bagus, itu sudah sangat membantu ekonomi nasional. Termasuk juga akan membantu daerah-daerah
Indonesia bagian timur, karena anchornya ekonomi di wilayah timur itu adalah Jawa Timur. Oleh karena itu, kalau kita pinginnya, ini kan sebenarnya bagian dari mimpi besar Indonesia. Jadi Jawa Timur salah satunya tentunya adalah kita menuju Indonesia Emas 2045. Pada saat Indonesia 2045 itu targetnya ya, kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia nomor 4. Baik. Yang kedua, income per kapita harus sekitar 30.000 US dollar per kapita. Nah ini tentu nggak mungkin dengan cara-cara biasa. Kalau kita hanya membangun pakai APBD, tentu pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ya sekitar 5%-an terus gitu. Nah Jawa Timur harus tumbuh 7 atau 8%. Nah untuk bisa tumbuh sebesar itu ya butuh investasi. Nah investasi itu sebenarnya dari sisi efisiensi di Jawa Timur ada ukuran namanya ICOR gitu. Nah ICOR nasional itu masih tinggi sekitar 6,8, 6,9. Jawa Timur sudah bagus, sudah sekitar 5,6 ya. Lebih mengungguli ya Prof. Jadi lebih bagus, jadi lebih efisien lah menanam investasi di Jawa Timur. Tentu ini menjadi program nasional, apa yang mungkin yang kita harus bangun, misalkan investasi di sisi ini. Artinya Jawa Timur sudah harus menyiapkan segala tetek bengeknya untuk orang bawa modal ke sini gitu. Apa salah satunya yang paling pasti adalah kepastian hukum. Jadi jangan sampai kita udah menjadi ada RUU kemudian menjadi undang-undang atau sudah menjadi perda RUPM kemudian ada perubahan-perubahan karena disitulah jaminan bahwa tidak ada perubahan secara teknis itu ya di undang-undang atau di perda itu terkait dengan RUPM. Maka RUPM ini akan menjadi guidance bagi investor untuk masuk ke Jawa Timur. Kira-kira gitu. Luar biasa. Mungkin saya juga bergeser kembali ke Ibu Dia, Ibu Kadis. Kita berbicara pada Pergub nomor 58 tahun 2014 tentang rencana umum penanaman modal tahun 2014 hingga 2025 ya, hingga menjadi Indonesia Emas begitu. Seperti apa menurut Ibu gambaran Provinsi Jawa Timur pada Pergub tersebut? Ya, tentu saja setelah kita melihat dan mempelajari serta mengevaluasi Pergub 58 tahun 2014 ini masih memiliki beberapa celah-celah yang harus diperbaiki. Maka dari itu dengan adanya RUPM tahun 2025 sampai 2045 ini kita berharap semua celah-celah itu kita identifikasi dan kita ingin lakukan semacam perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang belum kita bahas, Prof. Pak Ari, karena wilayah utara seperti biasa isu gap antara wilayah utara dan wilayah selatan itu selalu menjadi isu yang selalu mengemuka, termasuk di Jawa Timur. Maka sebenarnya kalau sekarang ditentukan atau dicanangkan oleh Pak Prabowo Presiden kita terkait hilirisasi, alangkah baiknya Jawa Timur juga harus memikirkan bagaimana agroindustri dan agribisnis itu merupakan kekuatan yang cukup besar di bidang hilirisasi. Nah, wilayah-wilayah yang hilirisasi agroindustri ini ada di wilayah selatan, tentunya klaster-klaster yang kita lihat ada 5 klaster di Jawa Timur, maka klaster Selingkar Wilis, Bromo Tengger Semeru, Ijen dan juga Madura akan menjadi wilayah yang harus kita tangkap dan kita lihat identifikasi untuk kita angkat menjadi wilayah yang mampu mengangkat dan mendongkrak investasi di ranah hilirisasi. Baik, luar biasa. Dan juga kami akan berbincang terkait wilayah yang sangat potensial tentunya Jawa Timur ini. Saya ingin bertanya ke Pak Ari, Bapak dari berbagai macam sektor yang sangat potensial di Jawa Timur, kira-kira sektor prioritas investasi Jawa Timur itu apa? Tentunya ketika kita menentukan sektor prioritas, kita perlu memperhatikan sumber daya dan juga sarana prasarana yang ada di Jawa Timur. Seperti diketahui bahwa Jawa Timur itu merupakan lumbung pangan nasional karena kita merupakan produsen terbesar pertama untuk sektor agro, misalnya padi, jagung, susu, daging, bawang merah dan telur. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bahwa hilirisasi sumber daya alam terutama sektor agro menjadi salah satu prioritas untuk mendongkrak investasi. Selain itu juga potensi minyak dan gas untuk dijadikan hilirisasi petrochemical misalnya itu juga menjadi arah kebijakan untuk investasi. Kemudian prioritas yang lainnya adalah hilirisasi sektor tembaga karena kita sudah memiliki smelter pengolahan tembaga. Di samping itu juga perlu satu prioritas yang lain yaitu investasi hijau atau green investment. Karena
kita juga mengetahui bahwa potensi sumber daya EBT, energi baru terbarukan di Jawa Timur juga cukup besar, misalnya pembangkit listrik tenaga surya, kemudian tenaga angin, dan geotermal atau tenaga panas bumi. Seperti itu. Baik, kita melanjutkan dari Pak Ari. Saya ingin ke Prof. Chandra. Berbicara soal sumber daya, mungkin sumber daya manusianya kali ini saya akan ajak Prof untuk berbincang bagaimana kondisi SDM di Provinsi Jawa Timur sendiri, tenaga kerja di Jawa Timur seperti apa menurut pengamatan Prof? Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, kapan hari itu saya ada kajian membandingkan kita dengan Vietnam. Jadi Dengan Vietnam itu memang yang paling besar komposisi tenaga kerjanya itu di vocational. Jadi sekolah-sekolah diploma, politeknik gitu ya, yang ternyata itu sangat diperlukan oleh industri. Nah sementara di kita memang perguruan tinggi itu alumninya cukup besar juga dalam komposisi tenaga kerja kita. Dan itu tentu menjadi catatan, makanya sumbangan pendidikan sarjana kepada pengangguran itu juga makin meningkat gitu. Nah mungkin kita perlu reform di bidang pendidikan ini untuk dialihkan kepada tenaga-tenaga yang berkeahlian, terutama vokasional ya, kayak politeknik, yang seharusnya itu kita isi SDM kita dengan pendidikan-pendidikan praktis yang seperti dilakukan oleh Vietnam. Kita tahu Vietnam itu pertumbuhan ekonominya udah di atas 7-8% mereka. Nah salah satu strategi Vietnam dengan KIK, jadi kawasan ekonomi khusus gitu. Kita Jawa Timur punya, yang tadi disampaikan Pak Ari, Budiah, itu KIK kita ada 2 ya, ada Singosari, ada Gresik gitu. Nah smelter itu harapannya bagian dari hilirisasi ini, jadi hilirisasi itu harus ada 2 pendekatan, satu sektoral, sektor mana yang kita perlu hilirisasi, kemudian yang kedua spasial, karena ini pasti lintas daerah nih gitu. Nah kadang-kadang kalau lintas daerah aturannya beda-beda. Nah ini tentu perlu harmonisasi peraturan, perlu harmonisasi misalkan infrastrukturnya gimana untuk mensupport kegiatan-kegiatan ini. Jadi saya pikir bukan hanya faktor pendidikan, dan saya tahu bahwa pendidikan kita memang sekarang sedang berubah ya. Baik. Dengan Kementerian Pendidikan yang dipimpin orang-orang baru, kita sih berharap bahwa alumni dari perguruan tinggi itu memang betul-betul langsung bisa diserap oleh sektor industri. Baik, dan kita juga ingin mengetahui bersama, kira-kira menurut Ibu Diah, ini permasalahan investasi apa saja yang dialami di Jawa Timur, Ibu? Ya, jadi saya ketimpangan tadi, kita harusnya menyusun grand design yang cukup komprehensif tadi, karena Prof. Chandra menyampaikan tadi harus dilihat secara sektoral, spasial itu, maka sepertinya kita harus juga serius, Prof. Kami di DPMPTSP ini bersama Pak Beda nanti mohon dukungannya untuk bisa menyusun grand design tersebut. Lalu regulasi dan ketersediaan lahan. Banyak lahan-lahan yang kalau kami lihat di wilayah yang selatan ini banyak berbenturan dengan lahan milik perhutani dan KLHK. Jadi perlu dipikirkan pula pola-pola apa yang harus dilakukan bersama-sama. Artinya win-win solusi, ya. Jadi kami mungkin mengharapkan itu juga menjadi karena kalau kita hanya menunggu maka tidak, ini kesempatan lepas ya. Dan ini kita harus bergerak terus. Lalu dukungan supply chain dan tenaga kerja. Tadi tenaga kerja Prof sudah menyampaikan. Maka sebenarnya kita harus memetakan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri. Kebutuhan-kebutuhan industri yang apa saja yang harus disediakan oleh Jawa Timur. Tentu saja sebenarnya Jawa Timur sudah punya. Hanya mungkin data peta itu belum tersingkap dengan jelas sehingga kebutuhan itu tidak secara langsung bisa diambil oleh perusahaan, karena mereka banyak bertanya ke DPM, Bu ada tenaga kerja ini, kami harus tanya dulu Prof. Kalau ada database tentang tenaga kerja tersebut, maka mereka akan bisa mencari dari laman, Pak. Kami kan ada poin Jatim potensi investasi Jawa Timur, maka seperti itu miripnya bisa membeli tenaga kerja itu secara langsung. Jadi itu juga 2 hal yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Lalu untuk pekerjaan dengan intensif capital dan labor force capital itu juga mungkin harus dicarikan solusi. Wilayah mana yang memang dia harus dikenakan untuk padat karya dan wilayah mana yang memang padat modal. Tentunya kita sudah bisa melihat kesempatan-kesempatan dan peluang yang ada. Oleh karena itu kita memiliki beberapa kebijakan yang harus disusun. Selain grand design tadi juga kita harus membuat
kepastian perizinan berusaha yang lebih simpel, karena perizinan dasar itu pun juga masih ada beberapa yang harus disempurnakan, termasuk OSS dan Jatim Online Single Submission. Saat ini DPMPTP selalu berproses untuk memperbaiki Jatim Online Single Submission menjadi lebih baik lagi. Itu berbagai macam permasalahan investasi. Lalu saya juga ingin bertanya ke Pak Ari, kira-kira apakah dari arah kebijakan investasi di Jawa Timur ini cukup menjawab dari berbagai macam permasalahan investasi di Jawa Timur? Tentunya kita di dalam rencana jangka panjang juga sudah mulai menjawab itu. Misalnya di dalam RPJPD kita sudah menuangkan bahwa investasi adalah salah satu fokus utama untuk mendongkrak pembangunan di Jawa Timur. Misalnya yaitu peningkatan daya saing investasi yang di dalamnya mencakup iklim investasi yang kondusif, kemudian penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi, yang ketiga penyediaan sumber daya manusia yang unggul dan pengembangan investasi yang siap ekspor. Kemudian juga penyederhanaan regulasi seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Jatim Online Single Submission yang merupakan salah satu sinar atau fokus di Jawa Timur. Kemudian juga yang terakhir adalah peningkatan insentif fiskal dan non fiskal bagi investasi di salah satu wilayah afirmasi di Jawa Timur. Di mana kalau di rencana jangka panjang, afirmasi itu salah satunya di wilayah selatan. Hal ini untuk menjawab yang disampaikan Bu Kadis bahwa gap antara utara selatan ini terlalu besar sehingga kita inginnya ada pemerataan bangunan di wilayah selatan juga. Itu. Baik, mungkin saya juga ingin melontarkan ke Prof. Chandra, apakah dari berbagai macam pernyataan dari arah kebijakan investasi di Jawa Timur ini sudah tepat untuk menjawab permasalahan yang ada? Ya, jadi sebenarnya kan investasi itu tidak berdiri sendirian ya. Jadi ada banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan. Yang jelas bahwa kalau hanya membiayai pembangunan dari APBD nggak cukup, maka kita perlu investasi. Problem utama di Jawa Timur yang cukup mulai dari beberapa gubernur ya, itu utara selatan memang. Gitu. Jadi kalau kita lihat usaha-usaha gubernur-gubernur setelah mulai mungkin 2-3 kali gubernur ya, itu adalah menghubungkan utara selatan. Jadi di utara itu 90% industri berlokasi di utara. Jawa Timur utara, Surabaya dan sekitarnya. Yang selatan itu resources yang banyak sumber daya alam. Nah sehingga tadi yang disampaikan Pak Ari ya. Jadi kalau investasi mau masuk ke sana, insentifnya banyak lah gitu. Mau dikasih pajak maupun non pajak gitu. Tapi saya pikir problemnya adalah kepastian hukum itu ya. Jadi kadang-kadang komitmen provinsi sudah bagus, mungkin daerahnya enggak. Jadi mereka masih ada macam-macam pungutan-pungutan dan seterusnya. Jadi memang dari sisi makroekonomi kan kondisi Indonesia relatif stabil. Pertumbuhan ekonominya masih bagus, kursnya nggak berubah-ubah. Artinya dari sisi makroekonomi sebenarnya syarat untuk masuk investasi udah oke gitu. Tinggal tadi ketersediaan tenaga kerja, kemudian yang paling basic untuk industri kan air bersih, listrik, itu yang harusnya sudah terjaga. Dan saya pikir selama beberapa gubernur ya itu sudah menyiapkan itu semua sih gitu. Untuk air bersih sama listrik saya pikir nggak ada masalah di Jawa Timur. Sekarang tinggal bagaimana memboosting isu-isu besar ini menjadi kekuatan ekonomi Jawa Timur. Luar biasa. Kalau tadi sempat saya tanyakan kepada Pak Ari, saya ingin juga bertanya kepada Prof. Kira-kira bagaimana menurut Anda, pandangan Anda, seperti apa gambaran untuk investasi sektor prioritas di Jawa Timur saat ini? Ya, kalau kita perhatikan kan sekarang gara-gara gini, jadi kalau sektor prioritas gas atau mungkin minyak ya atau tembaga, pokoknya mining lah ya, di Jawa Timur, itu kan orientasinya ekspor. Dan sementara ini memang kehidupan ekonomi dunia lagi sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah sehingga harga komoditi termasuk harga nikel, harga tembaga, batu bara termasuk gas naik turun. Nah ini juga akan mempengaruhi orang yang akan masuk ke sana gitu. Tapi kalau kita lihat seluruh investasi tambang itu jangka panjang. Nah maka mereka tentu karena ini biayanya nggak murah ya. Jadi nggak murah sehingga mereka perlu mempersiapkan hampir semuanya. Bahkan saya pernah melakukan kegiatan pengabdian lah ya untuk membantu pesantren Bata-Bata di Pamekasan. Karena di situ ada dibangun perusahaan gas. Nah kita menyiapkan anak-anak pondok itu bisa bekerja di sektor gas. Ternyata tidak semudah itu.
Jadi memang penyiapan investasi yang strategis itu biasanya juga terkait juga kebutuhan SDM unggul yang bisa mensupport itu gitu. Kalau hal-hal teknologi itu saya pikir bisa dibeli, tapi SDM enggak. Kalau SDM-nya dari luar semua, sustainability usaha atau bisnis itu juga akan terganggu. Kalau orang lokalnya jadi penonton saja kan gitu. Nah ini yang tidak diharapkan saya pikir oleh Bu Gubernur zaman itu ya. Bu Khofifah juga selalu menyampaikan bagaimana investasi itu mampu menyerap tenaga kerja lokal. Nah sekarang berarti Dinas Ketenagakerjaan harus sudah antisipasi itu dengan menyiapkan misalkan di area-area tertentu BLK atau Jawa Timur sudah mengembangkan beberapa SMK yang terkait dengan sumber daya yang ada. Misalkan di Bojonegoro SMK gas ya kalau nggak salah. Kemudian di wilayah Ponorogo atau Pacitan ya yang itu SMK kelautan gitu ya. Jadi ini saya pikir usaha-usaha yang cukup bagus, tinggal kita jaga konsistensi sama ya bagaimana ini bisa menarik untuk investor. Jadi dari temuan Prof. Chandra bisa dikatakan sebenarnya untuk daerah Jawa Timur sendiri untuk investasi ini juga harus banyak diserap untuk pengembangan SDM, Prof. Iya. Sekarang kalau sumber daya kan Jawa Timur udah melimpah. Jawa Timur itu potret Indonesia mini lah ya, semuanya ada di sini. Termasuk budayanya macam-macam ada. Nah oleh karena itu tinggal kita menyiapkan SDM yang baik untuk bisa investasi masuk ke sini. Sektor perdagangan juga berkembang kan, jadi kita selalu surplus gitu. Apa ya, beras, pertanian, pangan semua ada di Jawa Timur. Sehingga kalau ancaman-ancamannya kan sebenarnya kayak di pertanian itu petani-petani muda sudah mulai berkurang. Yang paling muda di pertanian itu umur paling 49-50. Artinya anak-anak muda sudah tidak tertarik. Tentu kalau kita berpikir 10-20 tahun ke depan sudah mulai harus masuknya teknologi kepada sektor pertanian. Kita nggak mungkin lagi bertani dengan cara-cara lama gitu. Nah ini yang menurut saya termasuk industri nggak mungkin selalu labor intensif seperti kata Bu Dia tadi. Pasti mereka akan shifting ke teknologi karena problem makroekonomi kita di sektor industri itu adalah rendahnya produktivitas. Jadi rendahnya produktivitas itu bisa jadi karena akhirnya mendampak daya saing kita rendah, gitu ya. Barang-barang industri kita tidak laku. Makanya yang laku itu hanya yang komoditis, jadi batu bara, nikel gitu. Sementara yang hasil olahan ya masih berat kita bersaing dengan negara-negara tetangga. Satu hal yang menarik tadi Prof katakan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, begitu daya beli masyarakat ini jadi menurun. Apakah sebenarnya dengan adanya investasi ini juga turut membantu sebenarnya, Prof? Iya. Jadi kalau dunia kan kekuatan ekonomi yang ya 10 tahun terakhir ya mendominasi Cina. Cina itu dulu selalu tumbuhnya di atas 7%. Sekarang udah 5,5 gitu. Tidak 6 pun nggak nyampe. Baik. Nah artinya saat Cina menjadi partner dagang kita, maka permintaan akan produk Indonesia juga akan turun gitu kan. Nah ini yang kita berharap bahwa ya ekonomi Cina membaik dan tentu akan dampaknya positif untuk Indonesia. Sementara untuk energi itu kan kita banyak ke Eropa, di situ ada perang. Rusia sama Ukraina nggak selesai juga, ini akan mengganggu jalur juga. Efek panjang nah, itu. Efeknya panjang. Nah disitulah kita terjebak di ini. Makanya kekuatan ekonomi Indonesia itu di domestic ekonomi. Makanya kita lihat kan pertumbuhan ekonomi kita 4 tahun terakhir disupport oleh konsumsi, pengeluaran rumah tangga, itu yang kekuatan domestik memang. Baik. Nah makanya pemerintah selalu berusaha menjaga daya beli masyarakat itu aja. Baik. Mungkin karena memang kita keterbatasan waktu di penghujung penyelenggaraan podcast ini, saya ingin mendengarkan harapannya terlebih dahulu dari Ibu Kadis. Bagaimana Ibu dengan tema kita, dongkrak investasi melalui penguatan implementasi rencana umum penanaman modal di Jawa Timur, harapannya seperti apa Ibu? Harapannya, sebagaimana kita ketahui bahwa investasi itu menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan bisa mendukung ekonomi kerakyatan maupun mensejahterakan Jawa Timur, maka kita perlu menyusun dokumen perencanaan yang membahas terkait sektor-sektor maupun arah kebijakan investasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Harapannya nanti akan muncul sektor-sektor maupun investasi baru yang akan menarik investasi ke sini. Dan tentu saja itu akan mendukung daya saing Jawa Timur
di mata internasional maupun domestik nasional. Luar biasa. Kita juga akan dengarkan dari Pak Ari seperti apa harapannya Bapak? Rencana umum penanaman modal dan rencana bangunan jangka panjang daerah merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan bangunan yang sinergi dan selaras. Harapannya ini untuk dapat mengakselerasi perwujudan tujuan bangunan Jawa Timur, yaitu Jawa Timur berakhlak, maju, mendunia, dan berkelanjutan. Baik, singkat ya. Kalau dari Prof. Chandra seperti apa? Ya, jadi ini kan targetnya adalah penyusunan RUPM yang akan menjadi bagian atau guidance bagi kita, para investor terutama untuk masuk ke Jawa Timur tuh ke sektor mana, kebutuhan uangnya berapa gitu ya. Setelah proses itu tahu, tentu yang perlu kita siapkan adalah hal-hal teknis yang memang misalkan kepastian hukum, kemudian ketersediaan SDM. Pokoknya support sistemnya atau ekosistem dari investasi itu tanggung jawab kita semua. Yang kedua, investasi ini sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda ya, karena saya pikir APBD Jawa Timur mengalami defisit untuk tahun ini. 2025 itu defisit ya. Nah, sehingga bagaimana menutupi defisit ya investasi. Karena kita mau mendorong pajak, ya konsekuensinya mungkin malah kesejahteraan rakyat bisa terganggu tuh kalau pajaknya dinaikin. Akhirnya ya investasi. Nah, investasi tentu tadi RUPM itu harus menjadi bagian dari upaya peningkatan investasi di Jawa Timur. Saya pikir semoga berhasil ya Bu Kadis. Mohon dukungannya. Siap. Terima kasih luar biasa. Dan demikian saudara, podcast dengan tema dongkrak investasi melalui penguatan dan implementasi rencana umum penanaman modal di Jawa Timur. Mungkin dari penyelenggaraan acara podcast ini bisa memberikan pemahaman dan juga pengetahuan kepada Anda secara komprehensif, kepada para stakeholder dan juga tentang RUPM dan juga relevansinya bagi pembangunan ekonomi Jawa Timur. Kami mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Kepala DPM PTSP Ibu Dia atas waktunya, dan juga dari Bapeda Provinsi Jawa Timur Pak Ari, dan selaku akademisi Bapak Chandra atau Profesor Chandra. Mungkin kita bisa melanjutkan di perbincangan lainnya. Dan saudara, pada akhirnya saya akan mengakhiri podcast ini. Terima kasih banyak dan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.